Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu uji Whitney dan Wilcoxon. Baiklah, yang pertama yaitu identifikasi variabel yang akan diujikan. Sebelumnya, uji Whitney adalah uji yang digunakan untuk melihat perbedaan antara dua kelompok independen atau bebas yang tidak saling terkait, atau kelompok eksperimen versus kelompok kontrol. Adapun variabelnya yaitu variabel terikat atau dependent variabel, yaitu skor motivasi. Skor motivasi belajar atau data berskala kontinu atau interval. Variabel bebas atau pengelompok atau grouping variabel, yaitu kelompok atau data berskala nominal dengan dua kategori, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan uji Wilcoxon digunakan untuk melihat perbedaan antara kedua data yang berpasangan yang berasal dari subjek yang sama atau kondisi sebelum versus sesudah intervensi. Dalam uji ini berpasangan non parametrik ini kita membandingkan dua kondisi pengukuran dari variabel yang sama, yaitu variabel kondisi 1 yaitu skor kecemasan sebelum intervensi. Lalu variabel kondisi 2 yaitu skor kecemasan sesudah intervensi. Baiklah, selanjutnya penentuan H0 dan HA untuk hipotesis analisis uji Whitney, yaitu hipotesis statistik. Nah, hipotesis 0 atau H0 tidak ada perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, hipotesis alternatif atau HA ada perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Sedangkan untuk hipotesis analisis uji Wilcoxon, yaitu hipotesis statistik, hipotesis 0 atau H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum intervensi dengan skor kecemasan sesudah intervensi, atau intervensi tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hipotesis alternatif atau HA ada perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum intervensi dengan skor kecemasan sesudah intervensi, atau intervensi memberikan pengaruh yang signifikan. Baiklah, selanjutnya simulasi analisis data di Jamovi, yaitu analisis Wilcoxon. Setelah memindahkan data dari Excel, pencetlah tombol t-test, lalu masuk ke dalam bagian parent sample t-test. Lalu masukkan skor kecemasan sebelum intervensi ke bagian kiri, lalu skor kecemasan sesudah di sebelah kanan. Lalu matikan tombol student, nyalakan normality test, deskriptif, dan centang Wilcoxon rank. Baiklah, selanjutnya analisis Whitney. Setelah masukkan data dari Excel dan mengubah skor menjadi continuous, masuklah ke dalam bagian t-test dan independent sample t-test. Pindahkan kelompok ke dalam grouping variabel dan skor motivasi belajar ke dalam independent variabel. Lalu setelah itu matikan student, centang Whitney U, deskriptif, normality test. Baik, berdasarkan hasil uji Whitney yang telah kita lakukan, kita membandingkan skor motivasi belajar antara dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil uji menunjukkan nilai statistik Whitney itu sebesar 51,5 dengan nilai signifikansi atau p-value-nya itu kurang dari 0,001. Karena nilai
P-nya jauh lebih kecil daripada 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor motivasi belajar yang signifikan secara statistik antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jika melihat data deskriptifnya, rata-rata skor di kelompok kontrol yaitu 64,4 secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok eksperimen yaitu 44,4. Nah, selanjutnya itu hasil uji Wilcoxon-nya, yaitu berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon dari Jamovich, kita melihat perubahan pada subjek yang sama antara skor kecemasan sebelum intervensi dan skor kecemasan sesudah intervensi. Nah, hasil analisis menunjukkan nilai statistik Wilcoxon itu sebesar 405 dengan nilai p-value-nya itu kurang dari 0,001. Karena nilai p-nya itu kurang dari 0,05, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor kecemasan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi. Pada data deskriptif, nilai rata-rata kecemasan mengalami penurunan dari 50,1 saat sebelum intervensi menjadi 39,0 setelah intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi psikologis yang diberikan efektif secara signifikan dalam menurunkan tingkat kecemasan subjek. Baik, terima kasih. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.